Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Nama saya Nufitri Eka Rusmayanti. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kandangan. Izinkan saya mempresentasikan modul 1.2.E, yaitu mulai diri sendiri, yang akan menampilkan diagram trapesium usia dan juga refleksi. Adapun sudah tampil yaitu diagram trapesium usia dan refleksi. Yang pertama yaitu masa sekolah dan kuliah, yang mana usia 3 sampai 11 tahun saya memiliki pengalaman positif, dan di usia 12 tahun saya mengalami pengalaman negatif. Saya lulus S1 di usia 21 tahun, dan saat ini saya berusia 30 tahun, dan usia pensiun saya yakni 60 tahun. Adapun selisih usia dari pengalaman positif hingga saat ini yaitu 25 tahun, sedangkan pengalaman negatif saya selisihnya adalah 18 tahun dari usia saya saat ini. Refleksi yang pertama yang akan saya lakukan yakni apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana. Pengalaman positif yang saya dapatkan di usia 5-10 tahun ini terjadi di jenjang SD. Saat itu saya mengempu pendidikan di sebuah madrasah ibtidaiyah. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat humanis dan mendukung perkembangan bakat minat saya. Selain itu, lingkungan sekolah yang positif dan menitik beratkan pendidikan agama sebagai dasar dengan para ustazah yang senantiasa memberikan umpan balik yang positif membawa saya menjadi pribadi yang percaya diri. Kemudian ada pengalaman negatif. Pengalaman negatif yang saya rasakan adalah saat saya berada di bangku SMP. Saat saya berusia 12 tahun, hal itu terjadi ketika saya mengikuti sebuah perkemahan. Saat itu adalah jambore, ada teman saya melaporkan kepada guru pembina bahwa saya tidak membantu kelompok dalam membersihkan tenda. Padahal saat itu saya sedang menemui guru lain untuk membahas lomba yang akan saya ikuti di sekolah untuk mewakili sekolah di jenjang kabupaten dan provinsi. Tanpa mengkonfirmasi, guru pembina memarahi saya sampai melemparkan alat serok ke arah saya. Walaupun tidak mengenai saya, tapi saya menanggung rasa malu karena ditegur di halayak ramai. Kemudian refleksi yang kedua yaitu, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pihak yang terlibat yang pertama untuk pengalaman negatif, baik pun negatif atau positif, yaitu guru. Di mana ketika pengalaman negatif saya, ada itu guru pembina, kemudian di pengalaman positif saya, para ustazah dan ustadz yang senantiasa membimbing saya. Kemudian di pengalaman positif, yaitu teman-teman saya yang juga sangat memiliki kontribusi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam tumbuh kembang saya, dan mereka bisa bersaing dengan sehat dan juga saling mendukung untuk perkembangan saya. Sedangkan untuk pengalaman negatif, teman-teman saya kurang kooperatif dan cenderung melakukan playing victim atau manipulatif. Kemudian ada pun sosok tiga yang mendukung dan terlibat dalam hal memberikan afirmasi positif adalah keluarga saya. Bagaimana orang tua saya mencoba memberikan konfirmasi yang positif ketika saya mengalami kedua pengalaman tersebut, baik itu pengalaman baik, mereka sangat mendukung dan bersikap terbuka. Kemudian ketika saya mengalami pengalaman yang buruk, mereka juga tetap mendukung dan menguatkan saya. Yang ketiga adalah refleksi dampak emosi apa yang saya rasakan hingga sekarang, dan mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu. Baiklah, dampak emosi untuk pengalaman positif saya yaitu rasa kagum. Kagum bagaimana para ustadz dan ustazah memperlakukan saya seperti santri-santri mereka dan memberikan ruang bergerak dan juga bersikap terbuka terhadap kondisi dan juga perkembangan saya.
kemudian gembira karena saya merasa diterima dengan baik di lingkungan tersebut, kemudian merasa tenang karena kondisi belajar, juga persaingan, juga dalam pembelajaran, proses pembelajaran juga sangat humanis dan juga sangat kondusif. Kemudian timbulnya rasa percaya karena saya merasa disikapi dengan sangat positif sehingga menumbuhkan diri saya menjadi pribadi yang percaya diri. Kemudian dampak emosi yang terhadap pengalaman saya yang negatif, yaitu sifat terkejut karena tiba-tiba ketika saya kembali ke tempat perkemahan, tiba-tiba saya ditegur dan itu di muka umum. Kemudian adanya rasa jengkel karena saya tidak diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi atau membela diri. Kemudian yang ketiga adalah marah karena saya merasa dipermalukan di tengah publik. Kemudian benci ketika kejadian itu sudah selesai terjadi pun saya masih memiliki rasa benci akhirnya dengan guru pembina tersebut. Refleksi yang keempat adalah mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi saya di masa sekarang. Karena ada beberapa hal positif yang bisa saya rasakan hingga saat ini adalah yang pertama, memotivasi untuk mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Karena saya terinspirasi dengan bagaimana pola didik dan pola kembang saya ketika masih madrasah ibtidaiyah. Jadi saya akhirnya termotivasi untuk memfasilitasi siswa-siswa saya dengan lingkungan yang kondusif. Kemudian yang kedua yaitu menjadi pembelajaran hidup. Karena ketika apa yang sudah kita lalui kemarin, maka kedepannya akan menjadi pembelajaran hidup agar kita bisa bersikap lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap terbuka dan senantiasa bertumbuh dan berbenah. Karena kita sebagai manusia harus senantiasa berbenah dan selalu menjadi versi lebih baik kita dibanding yang lalu. Kemudian hal negatif yang saya rasakan sampai saat ini adalah yang pertama, sampai saat ini saya bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Setiap bertemu dengan beliau, ketika saya entah berpapasan, entah saat ini mungkin beliau sudah tidak ingat dengan saya, tapi saya masih sangat mengingat beliau, tidak melupakan kejadian yang sudah menimpa saya saat itu. Kemudian yang kedua adalah bersikap reaktif terhadap bersosialisasi. Saya lebih reaktif dengan bagaimana orang berkomunikasi dengan saya. Sehingga saya mengikuti, memberikan feedback atau umpan balik sesuai dengan apa yang orang itu berikan kepada saya. Sebagai suatu cara untuk membentengi diri atau benteng pertahanan saya terhadap bagaimana orang menilai saya. Kemudian yang ketiga adalah lebih membatasi diri terhadap orang baru. Jadi saya terkesan lebih pertama bertemu dengan orang baru itu saya lebih mempelajari dulu bagaimana karakteristiknya untuk kemudian saya bisa menakar bagaimana kadar saya untuk menyikapi orang tersebut. Kemudian refleksi yang kelima yaitu pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Pelajaran hidup yang pertama adalah melakukan tabayun. Tabayun atau mencoba mengkonfirmasi ketika ada suatu permasalahan, baik itu saya dengan rekan kerja, atau saya dengan siswa, atau siswa dengan siswa yang akhirnya saya menjadi penengah, saya melakukan tabayun. Saya harus melakukan pendekatan persuasif untuk melihat dan memahami dari kedua sisi. Secara personal, tidak di depan umum, sehingga tercipta sinergi yang lebih positif ketika kita berhadapan antar personal. Kemudian yang kedua adalah bersikap terbuka, bagaimana saya mencoba untuk memahami siswa-siswa saya itu unik dan beragam, sehingga dengan keberagaman mereka dan ciri khas mereka masing-masing, saya bisa mempelajari bagaimana menyikapi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang ketiga adalah senantiasa belajar dan berbenah, karena sama halnya dengan ilmu, pembelajaran harus bersifat dinamis. Jadi sebagai guru kita tidak boleh statis dan hanya stagnan di situ saja, tapi kita harus menjawab tantangan yang senantiasa berubah dan makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang saat ini menjadi siswa kita dengan latar belakang yang berbeda dan harus ditangani dengan berbeda. Selanjutnya, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1-2 kalimat menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran.
Seorang guru bukanlah hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mendorong, dan menginspirasi murid-muridnya untuk belajar dengan penuh makna dalam mengambil peran penting di dunia tempat mereka bertumbuh. Terima kasih. Salam penggerak, guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.